Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Adira Ramadina dari kelas Ilmu Komunikasi 5. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Dasar Manajemen yang diampu oleh Ibu Fitri Anissa Rahma, SIPM Ikom. Karena dengan memahami ilmu manajemen, kita dapat mengelola maupun menyusun segala sesuatu atau kegiatan yang akan dilakukan. Sehingga dengan melakukan manajemen, kegiatan pun akan berjalan dengan efektif, yaitu berjalan sesuai rencana. Karena dalam tahapan manajerial, kita dapat merencanakannya terlebih dahulu, lalu melakukan pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Ilmu mengenai dasar manajemen ini pun penting untuk dipahami karena manajemen tidak hanya berlaku untuk diri sendiri, tetapi dapat diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. POAC merupakan sebuah prinsip manajemen yang perlu untuk dikuasai. Karena menurut saya, apapun jenis karir nantinya tidak akan terlepas dari keempat tahapan tersebut. Mengapa? Yakni agar karir atau pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan lancar, dapat mencapai tujuan bersama dengan efektif dan efisien, dan untuk meminimalisir konflik yang sekiranya akan terjadi di dalam pekerjaan tersebut. Karena dalam tahap planning, kita telah merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam pekerjaan tersebut. Lalu pada tahap organizing, kita dapat membagi tugas sesuai divisinya masing-masing. Lalu ada actuating, yaitu bagaimana cara kita melaksanakan pekerjaan yang telah direncanakan pada tahap awal. Lalu terakhir yaitu controlling, yakni pengendalian terhadap pekerjaan tersebut. Maka dari itu, menurut saya, POAC merupakan tata kelola yang sangat penting dan perlu untuk dikuasai karena akan sangat berguna terlepas dari apapun jenis karir nantinya. Di kelas ini saya banyak mempelajari hal baru mengenai dasar manajemen. Mulai dari pengertian manajemen. Manajemen merupakan bentuk perencanaan atau pengelolaan terhadap sesuatu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu saya memahami fungsi manajemen, yaitu yang pertama ada fungsi perencanaan atau planning, yaitu tahap di mana kita melakukan perencanaan terhadap sesuatu. Yang kedua ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu tahap untuk pembagian pekerjaan sehingga membentuk divisi dengan tugas yang berbeda-beda guna mencapai tujuan dengan efektif. Ketiga ada fungsi pengarahan atau commanding, yaitu fungsi yang diterapkan setelah membuat rencana dan pengorganisasian. Keempat, ada fungsi pengoordinasian atau coordinating, yaitu fungsi untuk mencegah terjadinya konflik dalam sebuah pekerjaan dan agar setiap individu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Fungsi yang terakhir yaitu pengendalian atau controlling. Fungsi ini sangat penting karena tujuan dari sebuah kegiatan dapat diketahui baik atau tidaknya setelah evaluasi atau pengendalian ini dilakukan. Setelah pengertian dan fungsi, saya juga mempelajari mengenai unsur-unsur manajemen, yaitu ada manusia, uang, bahan-bahan, cara pelaksanaan, pasar, dan mesin. Lalu di kelas ini juga saya memahami tentang manajemen organisasi. Manajemen organisasi yaitu perencanaan dalam sebuah kelompok atau perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Saya mempelajarinya melalui penjelasan dan tugas kelompok yang diberikan seperti saat membuat proposal kerja sebuah organisasi. Selain itu masih banyak lagi yang saya pelajari di kelas ini seperti manajemen komunikasi, kompetensi komunikasi, manajemen media, dan lainnya. Tahapan manajerial yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saya dapat mengelola keuangan pribadi dan melakukan manajemen waktu. Untuk manajemen keuangan, saya dapat mengelola uang pribadi. Saya selalu membagi-baginya sesuai kebutuhan. Misalnya uang sekian untuk kebutuhan pribadi, sekian untuk kuota atau kepentingan kuliah, lalu sekian lagi untuk biaya yang tidak terduga. Sedangkan untuk manajemen waktu, saat di sekolah menengah atas saya sering mencatat kegiatan yang telah saya lakukan. Misalnya pukul 5 pagi saya bangun tidur, lalu pukul 6 berangkat sekolah, sampai kegiatan di malam hari pun saya catat. Nah, dengan melakukan hal itu, saya jadi menyadari betapa banyak waktu yang saya habiskan untuk melakukan hal yang kurang produktif, sehingga di keesokan harinya, kegiatan yang akan saya lakukan akan lebih terkelola dengan baik. Dalam 5-10 tahun ke depan, saya akan membuat usaha bisnis sendiri, yaitu menjadi seorang MUA atau makeup artist.
karena sejak kecil saya sering melihat orang dewasa di sekitar saya menggunakan make up, lalu tanpa disadari saya mempunyai ketertarikan terhadap make up. Dengan mempunyai bisnis dalam bidang yang saya gemari, saya bisa menerapkan konsep-konsep manajemen yang sudah saya pelajari di kelas ini. Selain itu diperlukan juga komunikasi yang baik untuk bisa menghadapi klien. Bekal untuk menjadi seorang makeup artist yaitu saya memulainya dari hal yang sederhana, menggunakan makeup kepada diri sendiri. Lalu setelah menerapkannya kepada diri sendiri, beberapa teman meminta saya untuk merias wajahnya ketika ada sebuah event di sekolah seperti acara pentas seni. Setelah itu, saya sering diminta untuk merias wajah seperti kepada para anggota paskibra yang akan melakukan lomba, lalu kepada santriwati yang akan tampil di sebuah acara, dan biasanya kepada keluarga, teman, atau saudara yang akan menghadiri acara pernikahan atau acara lainnya. Selain itu, saya juga sekarang belajar untuk mengelola pengeluaran yang diperlukan untuk membeli kebutuhan alat rias itu sendiri. Mungkin itu bekal yang saat ini saya punya untuk menuju ke diri saya dalam 5-10 tahun ke depan. Sebelum mempelajari dasar manajemen di kelas ini, saya tidak terlalu menyadari pentingnya manajemen itu seperti apa. Tetapi setelah mempelajarinya di kelas ini, melalui penjelasan dari ibu dosen, melalui presentasi dan diskusi yang dilakukan bersama teman-teman, saya jadi menyadari betapa pentingnya untuk melakukan manajemen terhadap segala sesuatu. Baik itu manajemen waktu, organisasi, keuangan, maupun kegiatan lainnya. Karena hasil yang dicapai dari kegiatan tanpa rencana akan jauh berbeda dengan hasil yang dicapai dari proses manajemen yang baik. Maka dari itu, di kelas ini saya mempelajari bahwa betapa pentingnya ilmu mengenai dasar manajemen. Demikianlah jawaban dari saya, Syifa Adil Ramadina, mengenai ujian akhir semester mata kuliah dasar manajemen tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.